Halo Sobat Potpet, Namo Buddhaya. Baik lagi di Potpet, Podcast Patria. Kenalin, aku Billy dan Sionia. kali ini kita nggak cuma berdua doang. Oh ya, by the way, kita ini Potpetnya episode kali ini sama kayak episode sebelumnya, yaitu di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Jaya. Oke, aduh. Oke, kali ini kita nggak cuma berdua, kita bakal ada siapa Sonia? Kita ada Cici Momon. Hah? Ini anaknya. Bentar ya. Telat. Wah. Oh, berubah. Yang ini beneran nih. Ini kita kedatangan Lindawati Chandra. Selaku Wakil Ketua Umum 2 Patria Pemuda Theravada Indonesia. Halo. Cece mau pantun. Apa? Siang-siang main Pokemon. Asik, cakep. Main Pokemon sampai Makassar. Cakep. Siang Cemomon, apa kabar? Baik. Ngomong-ngomong, gelap ya? Oh iya, Nah, bener, gelap bener. guys. Gelap guys. Makasih loh, Ce. Udah Tapi kayak serius tukang nih, pijat Ci. kita. Gimana kabarnya? Kan kemarin dari episode sebelumnya katanya habis dari India ya kan? Betul. Sekarang kita mungkin bahas-bahas yang di luar India kali ya. gitu Lebih kan. privasi Cecenya ya. Oh, disangka mau bahas Thailand? Enggak ya? Enggak. Oh. Boleh, Kapungka. Ah. Jadi oke, kita lanjut lagi. Iya. Nah, sebelumnya ini kan Cici Momon sebagai Wakil Ketua Umum Patria yang kedua ya. Iya. Nah, sekarang ini Cece boleh kali menjelaskan gimana nih kejadiannya awalnya kok bisa sebagai Wakil Ketua Iya. Umum gitu. Ah, kejadiannya. Iya. Wah, ini lucu sekali guys. Apa tuh lucunya tuh? Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu? Mau tahu dong. Iya. Jadi kronologi Heeh. seriusan mau tahu? Mau ini Jadi mau. begini. Iya. Nah gitu. Belum. Lagi Cece Iya. nggak denger Cece. Nah, iya seru kan? Biasa. Aku belum dengar. Oh ya udah, jadi gini. Waktu itu sih waktu tahun 2020 berapa ya? 3 ya, 2023. Nah itu waktu itu saya padahal ke Munas itu membantu seksi acara. Ikut Oke. Munas. Ikut Munas di Semarang, bantu ketum kita Bapak Michael itu sebagai seksi acara. Jadi saya set up acara dari opening sampai closing itu saya Oke. pegang ya kan sama teman-teman seksi acara tuh. Nah entah kenapa waktu itu kan Michael tuh diminta untuk menjadi ketua umum. Iya. Nah entah dari mana idenya tiba-tiba dia ngajak saya dan juga kita tahu Waketum 1 kan Kokodemi ya. Diajaklah jadi wakil dia di kepengurusan. Nah itu sih sebenarnya kronologinya dan saya ke gap di belakang panggung waktu saudara Michael Kirana lagi disuruh merenung di belakang panggung sendiri sebelum iyakan permintaan untuk jadi ketum Oh, gitu. jadi sebenarnya spontan ya berarti ya, Spontan Ce? uhui dan saya salah memilih jalan Loh, lintas loh. ke dalam. Tapi nggak terpaksa kan, Ce? Oh tidak, karena Happy kan? Happy. karena Dari saya raut wajahnya. Iya, udah kelihatan banget happy-nya ini mah. iyalah, karena kan saya bikin acara buat saya sendiri akhirnya ya, dan inilah dia, itu kan pengurus inti saya yang muncul. Itu sih kalau misalnya mau ditanya kronologi gitu. Kronologinya kan luar biasa nih sebelumnya dari sesi acara Tiba tiba-tiba jadi langsung wakil. jadi waketum. Hmm. Itu perasaannya sebelum itu kan kalau nggak salah DPD ya, Ci ya. Oh ya, saya kan kebetulan berasal dari Kalimantan Selatan ya. Saya tidak pernah sekalipun jadi pengurus DPP sebelumnya. Saya kan selama ini hanya jadi anggota DPC Megamasih dan juga menjabat sebagai ketua DPD Kalimantan Selatan. Nah, ketika dia ajak tuh ya ada perasaan gimana ya dalam hati ini kayak agak bingung sesaat karena nggak tahu circle-nya DPP itu bagaimana, tanggung jawabnya sampai seapa kan, karena tahunya kan kita yang di DPD kan kalau ada masalah ke DPP gitu kan, koordinasi ke DPP gitu kan, nunggu acara ke DPP, nah jadi nggak Sekarang ada tiba-tiba jadi DPP. dia di DPP gitu, nah jadi nggak ada kepikiran gimana-gimana, cuman jalani saja, semua tuh pasti akan berjalan lancar asal teamworknya bagus kok. Gitu. Luar biasa. Yakin di sana ya, aja. Cici Momon ini.
Nah, dengar-dengar kan kalau nggak salah udah aktif Patria. Hmm. Sekarang ini kan kalau nggak salah Cece itu apakah aktif bekerja sebagai kantoran atau gimana nih, Ce? Oke, baiklah. Terus terang saya punya banyak pekerjaan. Apa yang jadi duit saya kerjakan. Sibuk nih, sibuk. Sibuk Mencari Ceritanya cuan. sibuk nih. Ha. Money. Iya, money, duit. Salah belum. Jadi saya sekarang ini masih aktif jadi karyawan swasta, kurang lebih sudah 15 tahun saya bekerja di perusahaan ini. Terus saya juga ada pekerjaan lainnya, itu jadi event organizer di Banjarmasin. Nah, Sebagai apa tuh kalau boleh tahu Cece? ya, jadi owner iya, team leader iya, Trinity Organizer Entertainment Wih. Banjarmasin. Jadi Promo, luar guys. biasa banget. Memang Cece Momon ini memang banyak duit yang kita lihat, Ih, banyak sadis. pekerjaan, banyak duit. Jadi kita mau belajar banyak nih sama Cece Momon. Selain kan aktif Patria ya, Bil ya, Bener. 15 tahun lo udah bekerja juga ya kan. Pemilik, salah satu Tuh, pemilik Event apa namanya? organizer. Billy. Trinity. Nah, kita ngomong-ngomong Trinity sebenarnya kalau gitu Cece owner Trinity itu Cece kapan sih bikin dan kenapa bisa Trinity itu terbentuk? Apakah Trinity dulu baru akhirnya terjun ke Patria atau Patria dulu atau Trinity? Oke, kalau Trinity ini sebenarnya sih awalnya iseng-iseng aja. Isengnya tuh dari tahun 2003, malahan kurang dari 2003 itu saya dulu dancer loh. Luar biasa. Ngajarin anak-anak wihara untuk Nari. nari, terus tuh bawa ke event-event kayak model orang wedding, perlu kan ada performs, kita bawa ke sana. Iya. Terus di sana belum ada ilmu sama sekali untuk manajemen, untuk ngerain segala macam. Nah, kemudian kurang lebih tahun 2005 saya kenal Patria. Nah, tahun 2005 saya kenal Patria, di sana kan mulai tuh diberikan kegiatan-kegiatan, akhirnya kita terbiasa. Kalau misalnya mau ngadain acara ini, kita sudah tahu nih apa yang harus disiapkan, manage-nya gimana, waktu gimana. Dan itu akhirnya saya bawa nih, saya coba larinya ke wedding. Karena terus terang di Banjarmasin waktu itu mulai nih orang-orang cari siapa sih yang bisa untuk bantuin acara. Nah, jadi kalau ditanya duluan mana, mungkin dari Patria saya belajar, saya bawa implementasinya adalah ke dunia Trinity. bisnis saya, Trinity. Gitu. Oke, Ceh. Kan luar biasa nih. Memang Cece kan kalau yang kita lihat terkenal emang di Banjarmasin, Trinity itu nggak cuma IO yang baru-baru nih guys. Jadi mungkin boleh kali nanti kalian lihat di link ini di Instagram. Editor nih Follow juga nambahin. nih. Bagi teman-teman yang di Instagram mau follow kali Instagramnya Trinity atau mau sewa kali bisa langsung Boleh. sama Bisa. Terutama yang ada di Banjarmasin. Banjarmasin. Kalau di luar kota bisa, Ceh? Bisa dong. Kita juga pernah ngelainin sampai kota baru, ya kan. Terus kalau di Jakarta saya seringnya collab sama yang IO di sini karena terus terang kan anggota Patria kita dimanapun itu rata-rata punya bisnis juga kayak IO. Nah, jadi kadang tuh collab kalau bantu temen weddingan di mana kita bantu juga. Gitu. Nah, ini juga tadi menyinggung nih, ternyata nggak cuma di Banjarmasin tapi juga bisa keluar, bisa collab. Nah, dari pengalaman Cece nih sama mengurus Trinity ini, ada nggak sih kayak hal-hal unik atau mungkin permintaan klien lah yang unik gitu yang sampai sekarang Cece ingat gitu? Oke, permintaan yang unik ya. Iya. Oke. Pastinya sih kalau ketemu klien tuh pasti punya permintaan unik yang masing-masing ya. Tapi yang paling unik, yang pengalaman yang tidak pernah kami lupakan adalah kami kemana-mana bawa rice cooker atau warmer. Karena ada klien kita yang requestnya itu adalah tiap berapa jam sekali harus makan nasi yang panas, bener-bener panas, hangat gitu. Itu kemana-mana kita bawa, pernah. Kalau makan nasi panas masih oke, tapi tiap jam. Tiap jam, tiap 2 jam sekali. Jadi kita ngiringin. Terus. Enggak masak terus dong, kan dipanasin. udah ada. Tapi dia, kemanapun udah kita berada, jadi kita cari colokan, taruh gitu. Oh, gitu. ada. Agak ribet ya agaknya Iya, ya. cuman kan kita fungsinya IO kan adalah Iya, hadir benar, untuk benar. membantu acara Benar, mereka benar, kan ya, dan dapat transferan guys. Yang penting cuan Transferan guys. Udah itu rice cooker apa lagi tuh Ceh tadi? Terus ada yang beberapa kan lihat jam ya, lihat jam untuk misalnya prosesi-prosesi tertentu yang kadang itu di luar dari kebiasaannya. Misalnya nih biasanya normalnya jam 7 atau jam 8 itu sudah mulai prosesi untuk ketemu pengantin. Nah, kalau ini dia justru mintanya ketemu pengantin misalnya jam 5
atau jam 4 subuh sudah siap-siap apa gitu, itu ada juga pernah. Kalau itu kayaknya lebih ke ribetin ya sebenarnya. Iya, adat masing-masing sih ya, tapi unik buat kita gitu. Lalu yang paling unik lagi sih, kalau ada drama aja sih. Drama apa nih, Cek? Dari bride-nya atau groom-nya gitu. Karena semakin kesininya saya sendiri sebagai kayak IO itu kan ketemu sama pengantin, orang tuanya. Jadi kita berusaha jadi penengah nih dari orang tua, pengantin. Ya kalau misalnya komunikasinya lancar kan enak ya. Iya, bener, Tapi bener. kalau misalnya komunikasinya kurang, kita yang sebagai IO nih yang bisa menengahinya gimana supaya semuanya bisa terakomodir. Nah, lebih ke sana Ternyata sekarang. jadi IO nggak cuma fokus ngurusin acara doang ya, ngurusin klien juga itu penting juga berarti ya, Cek? Betul, karena mereka mempercayakan harinya ke kita. Gitu. Oh, profesional sekali Trinity ini guys. Wajib dong. Nah terus Cek, Trinity kan kalau ngadain acara pasti ada ngundang tamu atau mungkin artis-artis lah. Yang duar-duar terkenalnya itu siapa aja sih Cek? Yang pernah Cici undang? Oke, kita pernah ngundang itu kayak Patricia Go, Edric Chandra, kemudian BCL juga pernah, lalu ada Liodra, Sami Serberangkir. Nah, itu sih yang seru-seru tuh. Sebenarnya memang banyak lebih ke penyanyi-penyanyi lah ya. Iya. Kalau Patricia Go sama Edric Chandra, tapi itu jadi MC bukan? Jadi MC, betul. ya. Jadi MC. Kita juga ada Girly Boy juga pernah ngundang dari Jakarta. Kalau dulu kan ada Kak Bobi Tince kan ya. Nah itu favorit banget kalau orang Banjar panggil. Lebih menghibur. Magician juga pernah. Magician. Siapa? Siapa Cek? Bushya mungkin. Oh belum. Waktu itu. Saya lupa sih orang Surabaya. Sadu. Pesulap merah, pesulap merah. Pesulap merah bukan juga. Itu sih dulu kita pernah manggil pesulap. Jadi groomnya itu kita announce, kita perkenalkan, dia keluar dari kotak di tengah panggung. Tada! Muncul tiba-tiba. Muncul tiba-tiba. Tapi hanya kita tahu rahasianya gimana. Nah, selain pengalaman-pengalaman nih, Ci, kan sama artis segala macem, permintaannya banyak. Pernah nggak sih ada waktu IO tiba-tiba ngantennya nggak jadi nih? Pengantennya nggak jadi. Baiklah. Gimana tuh? Baiklah. Untungnya sih sejauh ini pernah tidak jadi itu hanya sekali. Dan itu pun terjadi beberapa bulan sebelum hari H-nya. Dia bilang kita batal gitu. Itu untungnya cuma sekali. Sisanya memang ada yang hampir tidak jadi, tapi itu tadi fungsi kita sebagai IO, kita menengahi masalahnya apa gitu loh. Karena susahnya jadi IO itu kalau misalnya terjadi kejadian sampai tidak jadi, kita yang ditanya orang. Ya kan? Nah ini salah satunya lagi kalau kita jadi IO kita harus punya kode etik. Tanggal orang kalau ditanya kapan, jangan spill tanggal, jangan cerita ke orang lain. Karena terus terang kalau kita bekerja jadi IO ini kita tahu, oh mereka ini ternyata begini ya, kita tahu begitu, jangan ya. Sama masalahnya juga kita harus tahu bisa menengahi supaya jangan sampai ada kejadian lah. Dan tutup mulut rapat-rapat. Gitu. Mungkin boleh di-spill kali C, arti dari Trinity apa gitu. Oke. Tiga. Niti apa Niti? Trinity. Jadi Trinity ini kenapa jadi Trinity namanya? Dulu kita mendirikannya bertiga. Bertiga sama teman. Saya cewek sendiri, mereka cowok berdua, orang Banjarmasin. Jadi bertiga jadi satu, Triunity sebenarnya. Tiga jadi satu. Sama Unity, jadi Trinity. Betul. Dan tapi hanya sepanjang perjalanannya mereka mundur, jadi hanya sisa saya yang jalankan. Sampai sekarang. Nah, selain Trinity, katanya Ci Momon ini kan sebagai waketum juga ya kan? Sebagai ibu rumah tangga. Nah, pekerja swasta juga. Gimana nih Ci, seorang Cece Momon yang sibuknya luar biasa ini mengatur waktu? Oke, mengatur waktu ya. Gimana jawabnya ya? Kalau misalnya selama jam kerja, pastinya saya kan fokusnya ke pekerjaan dulu. Nah, habis itu baru saya arrange, maksudnya saya atur waktunya untuk bisa ketemu klien dan juga sekarang kan untuk urusan Patria kita kan kebanyakan meeting online ya, sampai jam-jam ganti hari pun bisa, tapi seru guys gitu. Jadi kita ngatur waktunya di sana dan ada beberapa hari kan tidak selalu begitu ya. Seperti yang sekarang ini terus terang IO pun lagi kebanyakan libur, klien-klien juga nggak bisa meeting. Jadi ini adalah waktunya saya me time atau family time. Jadi kita pintar kita aja dan
jangan lupa juga di antara kesibukan pastinya saya pasti memberikan kesempatan untuk me time untuk diri kita sendiri gitu. Karena tidak selalu waktu kita ini untuk orang lain. Ya, itu jangan lupa. Bahas me time, C Momon gimana sih? Maksudnya untuk C Momon sendiri kan punya kesibukan, Iya, punya benar. teman-teman, Mm-mm, punya keluarga. keluarga juga. Punya anaknya klien, tadi. Punya anaknya tadi. Iya. Feli namanya. Iya. Boleh kali C, maksudnya dikasih tahu kita gimana sih caranya untuk C Momon ini me time gitu. Oke. Me time saya mungkin bisa bilang unik ya. Saya suka menghabiskan waktu tuh cuman diem gak ngapa-ngapain dan nonton drama atau cuman WA sama teman-teman gitu. Dan terus terang ketemu kalian-kalian ini adalah salah satu healing saya me time loh sebenarnya. Jatuh guys. Terima ambing. berlebihan. Pegang-pegang C Momon, banyak duitnya ini guys. Yuduh. Jadi karena di saat-saat seperti ini saya happy gitu loh, ketemu sama teman-teman. Jadi kayak ada ngasih semangat energi lagi. Tapi kalau misalnya sampai kadang saya kan dikenal teman-teman kan sebenarnya ekstrovert ya. Iya. Nah, sebenarnya saya introvert guys. Kelihatan banget kan guys introvertnya. Maksudnya? Saya introvert. Boleh guys. gimana mungkin teman-teman di komen aja. Yang kenal C Momon boleh komen, tulis seintrovert apa sih sebenarnya C Momon ini. Tapi emang beneran introvert ya? Introvert kalau baterai sosialnya habis. Oh, iya. Jadi nggak pernah habis ya Bill ya. Kayaknya. Oh enggak juga kok. Enggak juga. Ada kok waktunya. Udah kalem banget memang introvert banget Iya, guys. jadi saya menghabiskan waktunya adalah hanya nonton drama atau baca buku gitu. Oke. Sebentar. Ya, gimana? Gimana? Tadi dapat info, Ce. Ya. Katanya ada satu hal yang mungkin Cece lakuin buat ngilangin stres Cece, kepenatan Cece. Boleh tolong? Aku ambil sendiri aja. Apa Kita tuh punya guys? sesuatu kan. Aduh guys, kok ngeri ya? Kayaknya capek Ini banget semuanya. Nah kita punya Kalau nggak sebuah salah obat ini nih. gitu. Ini yang Cece pakai buat menghilangkan stres. Apa tuh? Tolak. Mungkin dikasih lihat. Ini bisa dikasih lihat? Tolak stres. Ini aku juga baru lihat. Ini bener, Ce. Momen muncul. Mungkin ini bisa dijadikan bahan acuan C Momon untuk menghilangkan stres C Stres. Momon. Gitu Oke, ya, kan? baiklah. Jadi sebenarnya ini adalah produk yang akan launching 2025. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman yang merasa stres nanti bisa hubungi Patria. Ya, kita akan jual momen stres. Oh, bukan momen muncul. Tolak stres. Ini apa? Jadi mah kalau ada beneran mah aku juga beli. Coba Ini tuh luar biasa loh, Ci. Unproven soalnya. Emang bagus loh desainnya, niat ya kali ini ya, luar biasa. Ada Bang, isinya, ya. ada isinya tuh kayaknya. Mungkin boleh dibaca kali dulu, Ci. Oh, iya, luarnya gimana gitu. Dijelasin ke teman-teman yang ada di YouTube sini. 21 tahun Patria, Hut Patria ya. Iya, Padahal bener. pengadaannya memang bikin stres dikit ya. Acaranya ya kemarin ya. Tapi teman-teman sudah nonton YouTube-nya kan? Harus dong. Terus itu momen muncul. Momen Oke. muncul. Tolak stres, Tolak momen stres. muncul lalu menolak stres. Oke. Iya. Belajar dhamma untuk mencapai nibbana. Oh ya lah sadu. Isi bersih podcast Patria nonton di YouTube. Ini guys ya, nanti ini ya guys. Ini. Isi bersih, oh. Buka di sini. Oke, ada saya nih, lebahnya. Oh, untung bukan jadi lebah loh. Aduh. Ada Mungkin isinya. boleh dicoba dibuka Cece Momon. Ada isinya ya? Dan Cece Iya, aku Momon nggak penasaran kaget. Kan kalau disobek kasihan nanti mukanya kesobek. Ya ini juga. oleh-oleh nih, oleh-oleh. Ini buat oleh-oleh. Bima. Oleh-oleh susah nih. Kan kita lihat kayak kemarin dari India jauh jalan-jalan kerja banyak ya kan. Ini ini memang entah kenapa akhir-akhir ini saya kalau misalnya ulang tahun tuh dapatnya pakai jompo ya. Ini jompo, tertarik jompo. Iya, ini enak banget guys. Isinya satu set lengkap ya, Ce. Guys, ini salon pas enak banget kalau habis IO salon pas gitu kan. Itu wow, luar Sebenarnya biasa. gini, C. Tolak angin anak. Kenapa saya kasih ini? Kenapa kita kasih ini? Karena katanya Iya. kita sebut saja bahwa inisialnya Feli ya. Anak C Momon ini sudah memberikan informasi. Apa katanya? Bahwa katanya mama ini sering pakai obat sekarang karena capek. Jadi dia butuh semacam salon pas spray. Tapi kan karena lagi tidak ada stok kosong ya guys, kita belikanlah salon pas koyok aja. Padahal dia yang make kok, anakku yang make. Suka keram dia malah. Dan ini ada ya ini obat apa sih namanya ini, C? Enerponce. Multivitamin. Multivitamin. Ini penting guys untuk menjaga kesehatan badan ya, Benar. karena kita jangan sampai sakit. Hah? Itu bukan buat tulang ya? Enerponce, saya Ya udah Enerponce. itulah pokoknya. Karena
kita tidak boleh sakit, terutama IO, ya kan. Kalau misalnya IO sampai sakit nanti kalau susah kerjanya. Susah. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan biar produktif. Bener. Cuan. Pokoknya gini C, ini emang tolak stres. Memang ini cuma ada episode di sini aja. Ya memang nggak ada di tempat lain. Kita kan berasa kayak jualan ya. Tapi aku mintanya tolak miskin sih. Nanti kalau gitu nanti. Iya, Saya tolak stres ada tolak miskin. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngatasin stres itu sih sebenarnya mungkin beberapa tahun belakangan saya baru menyadari bahwa intinya adalah berdamai sama diri sendiri. Gimana tuh Nah C? caranya berdamai? itu C. Oke, jadi caranya seperti ini, waketum ya, posisi Waketum. Patria sekarang. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan, tapi ini adalah keputusan dari yang kita ambil. Semua yang Oke. terjadi ini adalah keputusan kita sendiri. Jadi jalani, selesaikan tanggung jawab ini baik-baik, ya kan? Jadi jangan mengeluh, jalani saja. Jadi juga udah kayak gini kan, maksudnya udah terlalu padat jadwal, itu udah jalanin aja, jalanin dibawa happy. Jangan sampai terlalu sampai bikin kita itu stresnya berlebihan. Kalau stres berlebihan, ada mungkin salah satu caranya selain ini ke karaoke guys. Oh, suka karaoke dia. Ya, nggak suka sih, tapi kalau misalnya udah kepalang puyeng, ajak teman karaoke guys, gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya terlalu stres, Cece sukanya sore-sore jalan sore. Jangan sore. Sampai 6 kilo, 10 kilo sendiri, dengar lagu, itu wah the best dah. Oke, Cece Momon dengan tolak stresnya ini ya kan ya. Terus suami gimana C tanggapannya dengan kesibukan C Momon seperti ini? Terus anak juga sekarang tiba-tiba sudah besar ya katanya ya? Iya, Gimana betul. itu? Maksudnya tanggapan dari suami dengan semua kesibukan Cece? Oke, jadi di sini akhirnya saya terungkap, saya sudah bersuami dan beranak pinak. Kebetulan sih suami sudah kenal kan dari zaman dulu kuliah, jadi kita udah lama dan kita sih udah tidak mengganggu aktivitas masing-masing. Jadi kalau misalnya Cece memutuskan untuk aktif di Patria ini dan itunya, mungkin pasti akan ada sesi saya curhat ke dia. Paling tidak dia mendengarkan, walaupun kan karena tidak satu circle solusinya belum tentu ada, tapi paling tidak saya mencurahkan dan tidak pernah melarang. Itu untungnya tidak pernah melarang karena kita tahu saling jaga, saling percaya aja. Itu untung. Luar biasa. Bil, memang tujuan dari hubungan itu saling percaya. Gitu. Aku percaya kok sama pacar aku. Jadi Billy udah punya pacar guys. Aduh, aku juga terungkap. Terungkap guys. Ini Instagramnya. Nggak. Oh ya Cek, tadi ngomong-ngomong Cici kan berarti sempat masuk Patria dulu baru bikin Trinity kan ya? Ya. Nah, terus hal apa yang dari Patria yang akhirnya Cici bisa implementasikan di Trinity atau bahkan di lingkungan kerja sehari-hari Cece? Oke, yang paling bisa saya implementasikan adalah saya belajar jadi leader, bukan jadi bos. Oke, Dan juga beda. berfokusnya adalah kepada solusi bukan masalah. Dan kebetulan anak-anak IO saya juga kan kebanyakan ada anak-anak Patria juga. Gitu. Jadi banyaklah hal-hal positif dari Patria yang saya bisa bawa untuk ke suatu bisnis atau pekerjaan itu. Nah, dan juga kita kan di Patria terus terang diajarkan adalah saling gotong royong dan peduli. Itu sangat bermanfaat sekali kalau untuk ke IO. Jadi mereka itu senang sama servis kita, itu yang penting. Nah, itu. Memang Kemudian mungkin gimana nih C, kalau dari Patria ke IO ya, dari IO ke Patria ada nggak C? Kalau IO ke Patria mungkin ini kita mencari celah gimana sih kita mencari peluang supaya organisasi kita itu Patria itu bisa menghasilkan, itu bisa. Nah jadi salah satu yang saya senang itu adalah ngajak mereka kan, ayo kita sama-sama SDM-nya belajar di sini, jadi mereka bisa mendapatkan hasil duit sendiri. boleh nih aku nih ikut. Boleh ikut, udah cocok belum C? Teman aku satu, adik kecil aku satu ini udah cocok belum? Cocok sih tapi jauh guys. Kan boleh kali ditarik ke sana ya kan? Bisa, nanti Bisa. saya buka cabang itu dari Jakarta ya. Boleh kali. Tapi Cece emang ada kepikiran nggak mau buka IO di Jakarta? Trinity Event Organizer Jakarta. Oke, enggak deh. Enggak deh. Jakarta aja tuh deh. jadi tempat healing saya aja, bertemu teman-teman semuanya gitu kan. cukup Tapi lah. siapa yang tahu? Karena kan terus terang jaringan Patria ini kan sangat luas sekali, semua tuh bisa terjadi. Nah, itu.
Oke nih, terus mau nanya lagi Ceh. Kalau misalnya dengan kesibukan Cece yang banyak tadi kita udah ngomongin Patria, kita ngomongin Trinity. Nah di lingkup rumah tangga Cece sendiri pernah nggak kayak mungkin ketukar-tukar gitu Ceh? Maksudnya ke bawah mungkin yang tadi Cece habis kerja mungkin jadi kayak pas di rumah jadi masih ke bawah jadi ceritanya tuh owner Trinity gitu bukan jadi yang ibu atau jadi istri gitu Ceh. Pernah nggak? Tapi Ceh, mohon maaf. Sebelum itu, Yanti sini mana? Yanti tolong sini Yanti. Ada Sini. Yanti, guys. Sini Yanti. Sini Yanti Tolong mungkin ya. bisa masuk kamera Iya. sebentar, Yanti. Makasih Yanti. Iya, Yanti guys. Oke lanjut gimana Ceh pernah ketukar gak Ceh? Oke, ketukar tuh tidak, tapi seringkali tuh jadinya karena kita circle terus terang kan adik saya juga Patria. Nah. Satu keluarga nih kayak Patria. Betul, terus itu kan kerjaan IO juga kan kita garapnya satu keluarga semuanya. Jadi hal-hal yang justru terjadi ada masalah atau apa di Patria atau di IO itu bisa kebawa ke rumah tangga gitu. Jadi kita harus manage nih benar-benar hati-hati nih, itu harus manage benar-benar. Jadi seringnya justru berdebatnya pun di meja makan misalnya ke ngobrol sama bawah, adek sama ke bawahnya ke rumah. sana gitu. Nah, gimana caranya Ceh Momon untuk memanage semua itu? Maksudnya kan dengan keluarga, dengan apalagi anak dan suami, adik sendiri. Sorry, adik atau Cece tadi? Adek. Adek. Maaf ya guys ya. Dengan adiknya atau mungkin mama yang mendengar di sana itu gimana caranya Cece manage semua emosi Cece di sana atau dengan manage waktu dan emosi Cece di sana? Oke, belajar itu sih tidak mudah ya memang ya. Pernah soalnya saya terlalu membawa masalah di IO itu ke rumah. Sampai akhirnya yang lain tuh jadi terikut untuk jadi ikut terlibat di masalah itu. Akhirnya jadi kayak model toksik ya. Nah di situ saya sadar, oh ini nggak baik. Akhirnya ya sudah, saya tahan sendiri, keluarin sekali dua kali udah selesai. Habis itu cari solusinya apa, udah gitu aja sih. Belajar itu memang tidak gampang karena kita seringkali kan di rumah tuh justru kayak ngeluhnya kesana kan ya. Jadi kurangi mengeluh guys, mengeluh tidak jadi solusi gitu. Noted. Tolak stres. Iya betul. Udah dibawa Udah Yanti. dibawa. Udah dibawa Yanti. Dan juga sih kalau di saya konsepnya adalah Trinity ini tidak selalu, ini satu yang saya ambil dari Patria juga ya. Kita punya klien yang tidak harus membayar secara profesional. Jadi kita punya angel project namanya. Jadi kalau kita tahu orang latar belakangnya gimana, kita kasih harganya beda. Nah, karena konsep saya adalah tidak semuanya itu adalah duit. Gitu. Karma baik guys. Luar biasa. Ya. Yeay, bisa ya. Oke, kita kayaknya udah nih bahas-bahas tiap momennya. Kok nggak ngakak-ngakak ya kali ini ya? Oh mau ngakak-ngakak. Kita- Mungkin kita abis ini kali ya kita ngakak-ngakak. Ah, ya baik. Boleh. Ya, Kita mau ngapain emang habis ini seasonnya? Kita ada game. Iya. Kita ada jalat. Disclaimer dulu guys, tadi episode sebelumnya saya disuruh menebak awan guys. Wah ini mah gampang. Teh. ya. Susah awan. Oh. Kita Iya. nggak kasih tega itu, kita kasih awan, kita kasih yang lain. Ah, iya, Bener. baik. Ini cuma pertanyaan-pertanyaan aja nanti dijawab. Sebutkan. Enggak, Oh, bukan, ya. pilihan ganda. Oh, bukan. Cuma 2 pilihan. Karena kita nama gamenya jalat, Cece. Apa itu? Jalat. Jawab kilat. Gitu. Jadi kayak kita naik kita langsung Editor tolong waktu dia ngomong jawab kilat ada bunyi efeknya jeger. Wah, saya sendiri editornya itu. Bagaimana editorku? Oke. Yang badan. Jadi guys, kita akan bermain game. Nanti teman-teman bisa ikut jawab di sana ya. Kita lihat aja. Sekarang saya hostnya. Jadi Kebalik dong. kebalik ya, Kebalik. ternyata. Jadi kita sebenarnya pertanyaannya tuh sedikit C. Cuma mungkin kalau Cece mau ditambah-tambah lagi nanti kita atur ya. Oh gitu, baiklah. Tapi kita untuk aturkan yang ini dulu. Oke, pertanyaan pertama. Tapi Cece harus Kata jawab. timekeeper jangan lama-lama. Jawab Nah, cepat ini ya. cepet, Jawab dijawab. cepet guys. Timekeepernya Jawab yang tadi suruh saya nebak awan. Oke, C memang. Contoh ya, contoh misal. Ya, contoh gimana. Contoh. Kopi atau matcha? Kopi. Ah, kurang Ya, lah kan dikasih momen mikir lah. Ayo, oke, nggak apa-apa. Contoh ulang sekali lagi terakhir. Yanti. Duit atau emas? Duit. Yang itu cepet. Itu Walaupun sebenarnya investasi yang sekarang adalah emas yang cocok ya. Oh gitu ya. Saya kira anak loh. Saya kira jawabannya anak loh. Habisin duit guys. Oke. Mari kita bermain game. Yeay. Jalat, jawab kilat. Ger. Ceh. Oke, pertanyaan pertama.
pertama, Apa nih? Minggu pagi di wihara atau IO? Tergantung. Minggu pagi di wihara. Oh, wihara, oke. Gua wihara. Ikut meeting DPP atau selesai deadline kantor? Ikut meeting DPP. Oh, iya. Oke, di weekend ikut salah kan? Oke, weekend ikut acara meeting Patria atau ikut family time? Meeting Patria. Kalau weekend free, lebih milih bangun siang atau ke wihara? Bangun siang. Yang itu jujur. Next. Oke, next. IO atau Patria? IO. Jadi MC atau kru? Kru. Oke. Habis IO seharian, mending tidur atau langsung scrolling HP? HP. HP guys. Terakhir. Lebih pilih selesaiin deadline last minute atau cepet-cepetnya? Last minute. Sama. Sama. Oke, coba kita, apa yang tadi kita throwback ya? Oke. Lebih pilih, beneran gak nih? Tapi kayak jawabannya lebih pilih Patria ya daripada IO gitu. Nah, Enggak, tadi aku jawabannya IO. pilihannya IO loh. Sedih Iya, banget loh mendengarnya IO. ini. Ya Karena kan? terus terang kan HUT kemarin aku nggak bisa datang karena ada job ya, gitu loh. Itu karena nggak ada cuti ya guys, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dan juga ada klien guys, nggak bisa. Maaf sekali. Oke. Nggak, yang tadi yang mana yang jujur banget tadi? Yang tidur siang tuh jujur. Iya, karena adalah aku nih tipenya bukan morning person guys. Memang tidurnya pagi guys, itu Oh, sih lebih iya. tepatnya. Karena inspirasi itu datangnya waktu saya menghayal tengah malam ke pagi gitu kan. Terus juga tadi sebelum tidur scroll HP dulu. Sama nggak? Aku juga gitu. Cek. Betul. Tapi kalau Cece mungkin ngecek kerjaan juga enggak? Enggak sih, kita Enggak. lebih ke upload gitu Oh. kan, repost. Soalnya kan waktu ngio kan kita nggak pegang handphone. Oh gitu. Oke guys, terakhir karena kita mau closing, sebelum kita closingan kita mau baca pantun lagi karena tadi di awal video udah baca pantun, di akhir saya diakhiri dengan pantun juga. Oke, apa Cepet tuh? ya, cepet Iya ya. dong, Cici mau bertambah lagi kan? Iya, ditanyain apa lagi kek? Oh, boleh Saya nanti kali kita di luar ini kali. Ah, Kita ya, bahas baik. yang lainnya. Baiklah. Oke. Bingung kan saya mau mulainya Ya udah, gimana? tapi Ya, itu- saya tanya Bentar. saya tanya. Sebelum Cece tutup nih, coba kita simpulkan dikit Oh lagi iya, ya. boleh. Oh iya, baik, Berarti, gimana, dari jawaban Cece sebenarnya cara manage berbagai banyak kesibukan Cece itu sebenarnya mungkin Cece juga tahu yang mana yang harus diprioritasin dulu ya kan. Cece ada kerjaan ya fokus di kerjaan tapi juga tetap luangin untuk contohnya waktu untuk Patria, tapi juga nggak lupa buat keluarga dan malahan untuk me time atau refreshingnya sendiri Cece dapat dari keluarga dan juga bahkan aktivitas di Patria itu juga Cece jadikan sebagai me time Cece dan refreshing Cece. Betul sekali. Terus juga banyak sebenarnya hal-hal dari Patria ini tadi Cece udah bilang dari leadernya juga terus apa tadi yang dari Patria itu Mulan hatinya, kepekaannya. ya itu kan? Cece implementasikan di kerjaan. Begitupun juga sebaliknya di kerjaan juga Cece bisa diimplementasikan di Patria. Sebenarnya kesibukan Cece ini berarti sebenarnya saling menguntungkan satu sama lain juga. Betul sekali. Dan juga yang saya paling senang kalau misalnya di Patria ini adalah saya bisa bertemu kalian. Pantun dong pantun. Pantun nih. Pagi-pagi pergi mancing. Cakep. Mancingnya sambil makan onde. Cakep. Thank you for watching. See you on the next episode. Yeay. Dadah. Gak ada foto bareng nih. Nah, Pagi. sebelum kita foto Oh, iya. bareng, Gak ada foto bareng nih. kita foto bareng nanti kita punya sesuatu nih buat Cemomo. Maaf. Ya kan? Yanti. 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 Siapa nih Yantinya ya? Untuk Yanti. nggak Yanto ya. Panjangannya Felianti. Felianti. Mungkin Ibu Feli ya, Feli Yanti bisa memberikan Terima kasih, kepada masuk, mami masuk, tercinta. masuk. Coba Sebelah dilihat sini, dong sebelah itu sini. dong. Masih Wow. masuk frame nggak ini? Wow. Sini. Gini. Jangan kita membelakangi ya guys Ah. ya. Agak mirip. Di sini Feli. Feli mungkin di tengah. Nah ini Feli guys. Yeay. Tadi anaknya Cemomon. Aja saya punya begini. Ini ada filosofinya, Ce. Apa nih? Yang ini kan panggung kan, Oh, iya. happy, hura-hura. Hura-hura. Ini wihara. Terus Iya. filosofi dalamnya lagi, ini neraka, ini surga, Ce. Enggak guys, ini dulu disclaimer dulu. Enggak semuanya yang di sini bisa ke neraka. Oh, iya, guys. iya. Jadi duit guys. Oh, iya.
Yang ini abaikan aja Iya. guys. Disensor editor bip. Oke, mungkin kita foto. Sama itu satu lagi. Apa? Yanto, Oh. Yanto. Tolak stres Yanto. Iya. Ya, ini boleh ya Ibu Feli. Iya dong. Mending kalian ikut juga. 1, 2, 3. Closing lagi ya nanti. Oke. Terima kasih Felian. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Coba aku mau pantun sama Kecece lagi. Revisi. Sebelumnya terima kasih ya Cek Momot di episode kali ini. Nah, pagi-pagi pergi mancing. Cakep. Mancingnya sambil makan onde. Cakep. Thank you for watching. See you on the next episode. Yeah. Dadah, Sobat Potpet.